Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raza Amradawi dengan NIM 235091169. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai manajemen biaya pada produk UMKM yaitu Green Milk yang tempatnya bertepatan di Jalan Unjani depan IKIP Siliwangi. Adapun profil UMKM yang kami observasi adalah dengan nama usaha Green Milk dan nama pemilik adalah Asep Rizkyandani, yang mana dengan kebetulan dengan pemilik Green Milk ini adalah alumni dari manajemen Unjani. Jenis usaha adalah kuliner minuman yang memiliki diferensiasi dalam rasanya. Adapun jam operasional dari produk UMKM ini adalah dari jam 10 hingga jam 6 sore. Alamat dari UMKM ini adalah bertempat di Jalan Unjani nomor 86E, Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat dengan nomor pos 40521. UMKM ini berdiri dari tahun 2016 dengan jumlah karyawan sebanyak 2 orang sebagai penjual. Proses costing adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menentukan biaya produksi dari produk yang diproduksi secara massal atau melalui proses berkelanjutan. Metode ini cocok untuk industri yang menghasilkan produk homogen dalam jumlah besar seperti produk kimia, tekstil, atau makanan. Salah satu manfaat dari proses costing adalah memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan biaya pada setiap tahap produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faham Firmansyah dengan NIM 2350011 Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang biaya bahan baku pada UMKM ini. Biaya bahan baku adalah biaya yang ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit sejumlah tertentu produk selama periode tertentu. Biaya ini biasanya digunakan sebagai tolak ukur untuk mengendalikan biaya produksi aktual. Biaya-biaya yang digunakan dalam bahan baku tersebut adalah susu, bubuk rasa, dan gula. Susu tersendiri memiliki harga per produk, yaitu 3.250, yang kuantitas per kilonya adalah 4 pieces per kilo. Dia komunikasikan bahan seharga Rp13.000. Yang kedua, ada bubuk rasa. Harga per produknya adalah 750 perak, dengan kuantitas barang per kilonya 1 kg, dan dia komunikasi bahan seharga Rp55.000. Yang ketiga, ada gula. Yang terakhir, dengan harga per produk sekisaran 18.000, yang kuantitas barangnya per kilo ada 1 kg dan akumulasi bahannya senilai Rp90.000. Lanjut ke slide selanjutnya. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja pada UMKM itu sendiri adalah dalam konteks manajemen biaya merujuk pada biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi yang dikeluarkan dalam proses produksi barang atau jasa. Ini termasuk upah, gaji, bonus, dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada karyawan. Yang pertama, tarif per jamnya adalah 12.500, yang kesalahan kerjanya itu selama 8 jam kerja. Memiliki tarif biaya tenaga kerja langsung sekisaran 100.000. Keterangannya, sistem gaji ini dibayar per 25 hari atau sekisaran 2,5 juta rupiah. Adapun laporan penjualan di sini, jumlah produk yang terjual per harinya, per piecesnya, dengan harga jumlah produk yang terjualnya itu sekisaran 170-an per pieces lah ya. Kemudian harga per unitnya itu dijual dengan harga Rp10.000, dan total penjualannya sekisaran dalam sehari bisa mencapai Rp1.600.000. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibnu Cahya. Nama saya Ibnu Cahya Tirta dengan NIM 23500911152. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku langsung. Dan biaya ini mencakup berbagai pengeluaran yang diperlukan untuk mendukung proses produksi, seperti biasa listrik, sewa gedung pabrik, penyusutan mesin, dan biaya pemeliharaan.
Pembelian bahan pendukung. Di sini terdapat cup. Harga per cupnya yaitu 300 perak dikali 6.000 pieces sama dengan 1.800.000. Selanjutnya boba atau topping per kilonya 25.000. Per hari bisa menggunakan 2 kg boba dan dikalikan 60 kg untuk dalam jangka waktu sebulan, hasilnya 1.500.000. Kemudian ada topping Oreo 15.000 per kilogram. Perharinya bisa memakai 1 kg topping Oreo dan dikalikan 30 hari, jumlahnya 450.000. Kemudian topping kejunya per slop yaitu per minggu. Harga per slopnya 85.000 kali 4 minggu yaitu 340.000. Biaya lainnya seperti biaya utilitas yaitu 50.000. Biaya overhead pabrik 4.140.000, totalnya 33.390.000. Harga pokok penjualan HPP. Di sini ada bahan baku pembelian yaitu pembelian susu murni per liternya dihargain 13.000 dikali 1.500 liter yaitu 9.500.000. Kemudian pembelian bubuk rasa per kilonya dihargai 95.000. Dalam waktu sebulan membutuhkan kira-kira 48 kilo. Jika dijumlahkan 4.550.000. Kemudian ada gula per kilonya 18.000, biasa memakai 5 kilo dikalikan 5 90.000 dan untuk 1 bulan 2.700.000. Bahan baku digunakan totalnya yaitu 26.750.000 rupiah untuk per bulan. Biaya tenaga kerja tidak langsungnya 2,5 juta. Jadi total biaya overhead pabrik yaitu 4.140.000. Total 33.390.000. Total HPP atau produk yaitu 5.565 perak. Kemudian ada biaya overhead variabel. Di sini biaya overhead variabel sehari bisa menghabiskan 200 pieces cup. Harga per cupnya 300 perak. Jika dijumlahkan untuk 1 hari bisa menghabiskan 60.000 untuk 200 cup. Kemudian ada boba. Di sini perharinya bisa menggunakan 2 kg boba dengan jumlah harga 25.000. Jika dijumlahkan lagi 50.000. Kemudian ada Oreo, perharinya bisa menggunakan 1 kg Oreo. Harga per kilogram Oreonya 25.000, jika ditotalkan 25.000. Kemudian ada keju, perharinya bisa menghabiskan 285 gram, yaitu jika dihargakan 12.000, totalnya 12.000. Kemudian biaya utilitas kilowatt per hour kira-kira 50 dan harganya 1.352 jika dijumlahkan 50.000 untuk perharinya. Dalam penghitungan laba rugi, penjualan yang didapat selama 1 bulan sebanyak 6.000 pieces. Harga yang dijual 1 piecesnya yaitu 10.000. Maka 10.000 dikali dengan 6.000 pieces sebagai harga pokok penjualan menghasilkan 60 juta rupiah sebagai laba kotor, sedangkan laba bersihnya 26.610.000 rupiah. Kesimpulannya, UMKM Winmilk sudah menerapkan strategic cost management yaitu cost leadership dengan memberikan produk berkualitas dengan harga yang murah. Differentiation yaitu menawarkan produk yang terdiferensiasi daripada produk kompetitor. Dan UMKM Winmilk menerapkan strategi keunggulan kompetitif yang menciptakan nilai pelanggan lebih baik dengan biaya yang sama. Sedangkan saran untuk UMKM Winmilk perlu merencanakan dan menggunakan biaya komersial demi terciptanya Winmilk sebagai pemenang persaingan pasar.